gitu, bikin pendaftaran, jadi bayar sekian puluh ribu untuk ikut kelasnya gitu, untuk ikut kelas KAP. Tapi pendanaannya kami sarankan untuk dikelola mandiri gitu. Misalnya kayak di Lombok Timur minggu depan sudah ada 30 orang itu mendaftar 25.000 per orang untuk ikut kelas KAP. Nah, itu kita sarankan untuk dikelola oleh koordinatornya di sana untuk konsumsi, untuk apa segala macam. Mereka sepakat mengelola dan katanya kalau ada lebih kita siapkan Pak sebagai kas gitu untuk kegiatan selanjutnya. Jadi memang sejak awal dulu juga dibimbing Parisang sejak awal pada saat membangun konsep KAP komunitas ini kita memang benar-benar dorong ini sebagai kebutuhan gitu. Jadi pendekatannya bukan program. Kalau pendekatan program kan ya kayak tadi ya harus ada transport, ada honor narasumber, ada segala macam gitu. Tapi karena ini pendekatan komunitas, uh, kampanye awal itu kita sebut sebagai beasiswa komunitas gitu. Jadi kesannya bahwa uh, ini memang kebutuhan kader untuk ikut sehingga mereka oke siap kita bayar nih boleh kami berani bayar untuk bisa ikut gitu seperti itu. Seperti itu jadi skema pendanaannya stimulus awal dari forum tapi itu sebagai pancingan kami sebut sebagai pancingan karena setelah itu ternyata banyak yang tertarik banyak yang ikut ada hampir di Mataram tuh hampir beberapa belas sesi itu disupport gitu oleh teman-teman di Kota Mataram, disupport oleh kelurahan, disupport PKK luar biasa banget. Jadi hidup gitu seperti itu. Kemudian alurnya seperti apa untuk bisa melibatkan lintas sektor terkait. Nah, ini advokasi sebenarnya kuncinya Bapak dan Ibu dan ini kalau pengalaman yang kami rasakan sebenarnya Bapak dan Ibu memulai awal itu kesan pertama yang kita bangun itu yang sangat penting gitu. Kita memulai kelas pertama waktu itu di Lombok Barat, kemudian dibikin uh, sebenarnya bukan dibikin menarik tapi memang benar kan KAP kan kita semua tahu lah ya benar-benar didesain menarik gitu kelasnya dan itu menarik bagi yang lain. Nah, kemudian kita pindah ke Mataram. Nah, di Mataram ini lebih seru lagi karena kita melibatkan PKK, melibatkan PPPKMI, kemudian melibatkan teman-teman kelurahan dan semua sangat support gitu. Jadi ya lebih ke advokasi aja sih sebenarnya kuncinya pada saat akan memulai. Yang penting dimulai dulu, dibuat kesan yang bagus dulu di awal. Jadi kita tunjukkan bukti gitu ke lintas sektornya. Dan sebenarnya yang paling ini juga yang paling kalau menurut saya yang paling menarik buat teman-teman di lintas sektor adalah bahwa kegiatan ini kan kita tidak menyediakan untuk narasumber untuk teman-teman pelatih kita tidak menyediakan honor gitu ya artinya kita tidak mintakan ke peserta. Nah itu jadi semacam trust juga bagi lintas sektor bahwa kegiatan ini benar-benar murni untuk kita bagaimana membangun kualitas sumber daya manusia di kader gitu. Jadi ada semacam trust ya. Jadi kalau di prinsip KAP itu kan ini kayak pertolongan kecil ya. Jadi kita kasih pertolongan, kita kasih bantuan, akhirnya terbangun trust ya udah kita jalan bareng akhirnya gitu. Jadi nggak tidak ada transaksi ya, tidak ada transaksi apapun. Jadi benar-benar memang kita ingin bagaimana supaya KAP ini menjadi keterampilan, menjadi karakter ya, menjadi budaya cara kita berinteraksi gitu. Kemudian forum KAP pusat ikut serta atau daerah saja. Iya dari pusat nih kita dapat support yang luar biasa dari forum KAP pusat. Jadi di setiap kegiatan juga sejak awal kita teman-teman pelatih juga dilatihnya kan dari forum KAP pusat gitu. Jadi kita awali dengan melatih pelatih dulu, kemudian pelatihnya ini kita rekrut di dalam pusat pelatihan KAP komunitas. Nah ini yang kemudian kita membesar ya, membesar tapi tetap forum KAP selalu ada di belakang kita membackup lah istilahnya. Bahkan kita kan akan menyediakan sertifikat juga untuk kader-kadernya. Nah, itu forum KAP juga ikut menandatangani lah istilahnya apa namanya sertifikat kadernya. Jadi ya alhamdulillah lah Bapak Ibu, sekarang kita nggak kerja sendiri, sekarang sudah istilahnya ini sudah kayak otomatisasi ya. Jadi kayak di Kota Mataram itu PKK Mbak Yuana, Mbak Diah di situ aktif banget. Ini juga Bu Nengah ya yang sekarang jadi narasumber tuh luar biasa aktif di sana. Kemudian di Lombok Timur teman-teman PPKMI, kemudian
eh, Bu Camat juga, Bu Kepala Desa itu aktif banget. Jadi kita sudah banyak yang bantu lah, banyak benar-benar sudah bentuknya gotong royong dan benar-benar berbasis komunitas gitu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian topik apa saja yang sudah di KAP-kan sejauh ini yang paling banyak kita imunisasi, kemudian kemarin masuk TB, stigma TB, kemudian bullying, kemudian apalagi ya kemarin ya. Secara umum sih sebenarnya kita masih fokusnya hari ini adalah pada penguasaan teknik ya, penguasaan metode atau teknik KAP. Jadi untuk masuk ke pesan-pesannya, kami sebenarnya merencanakan setelah ini, artinya setelah semua terpapar dengan teknik dan metode, baru kita perdalam ke topik-topik yang kemudian sampai pada bisa kita evaluasi dampaknya. Misalnya di satu lokasi kayak kemarin di salah satu tempat di Mataram, eh, eh, kadernya minta, Pak bisa nggak KAP kita besok tuh temanya TBC gitu, karena ada pasien-pasien yang di sana kasusnya banyak gitu. Oke, coba kita mainkan topik itu di situ gitu, seperti itu. Jadi topiknya kita sesuaikan, Bapak dan Ibu, topik yang kita sisipkan di dalam pelatihan metode KP itu disesuaikan dengan kondisi di situ, kebutuhannya apa gitu. Kalau misalnya kita karena kerjasama juga dengan teman-teman LSM lokal gitu, oh ternyata dia butuhnya di sana pencegahan pernikahan anak gitu. Oke, kita masuk topik KP-nya di situ. Dan ya anak kita juga masih ini sih Bapak dan Ibu yang masih sangat baru berkembang mencoba gitu. Jadi tetap semua kita konsultasikan juga dengan teman-teman di forum ya, dengan Pak Risang, Pak Dr. Basra dan teman-teman yang lain untuk kita mengembangkan strategi yang terbagus mana nih gitu. Jadi itu kita cobakan. Nah yang terakhir karena kemarin tuh terakhir pada waktu kita pelatihan ada yang menceritakan pernah mengimplementasikan KAP itu pada sasaran lansia, karena lansia ini kan susah banget digerakkan katanya gitu di daerahnya gitu. Posyandu lansianya selalu yang datang 1-2 orang dari 100 lansia. Nah itu kemarin kita ada uji cobakan pendekatan 6N, 6N untuk KAP individu lansia, jadi interaksi individu. Jadi 6N untuk ngobrol, kemudian nyambung, wah itu saya lupa nih skemanya. Ntar. Ada ngobrol, nyambung, kemudian sampai nyampaikan, kemudian sampai kepada eh, nah ini deh 6N, prinsip 6N KAP lansia itu pertama kenal, ngobrol, nyambung, nyampaikan, nyangkut, terus nyanggupin. Nah itu kita coba sederhanakan prinsip 3 prinsip KAP, kita coba turunkan dikit lagi bahasanya menjadi lebih komunitas banget sehingga bisa lebih mudah dipahami oleh lansia, terutama kalau misalnya nanti kita mengharapkan komunikatornya adalah lansia gitu. Jadi prinsip KAP yang 3 kita coba sederhanakan lagi, tapi tidak keluar dari prinsip dasarnya, cuma bahasanya saja yang kita lokal lebih dekatkan dengan budaya lokal. Jadi 6N ngobrol, kenal dulu, ngobrol, nyambung. Kalau udah itu baru kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu nyampaikan pesan, terus pastikan nyangkut pesannya, lalu pastikan lansianya nyanggupin atau komitmen. Jadi mungkin Oh iya, ya. itu sedikit Mbak Ami Ya. gambaran apa yang sudah kita kerjakan. Terima kasih Mbak Ami. Terima kasih kembali Pak Romi, luar biasa sekali Puslat KAP NTB. Semoga nanti lancar dan diberikan kemudahan Pak Romi ya. Kegiatannya semakin Amin. tambah banyak, aksi teman-teman di sana juga semakin semangat, progresnya semakin hap gitu ya. Ya, terima kasih Mbak Ami. Forum juga kita terima kasih banget Pak Risang. Ya, kita belajar banyak loh dari Puslat KAP NTB, sukses terus pokoknya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Ini Mbak Yuana udah ada nggak ya? Ini juga nih motor banget nih Mbak Ami. Oh iya, iya, terima kasih juga nih buat Bu Yuwana, timnya Pak Romi di NTB. Baik, Ya, terima makasih banyak Mbak kasih. Ami. Terima kasih Pak Romi dan teman-teman dari Puslat KAP NTB, Bapak dan Ibu. Wah, alhamdulillah lumayan sudah banyak yang bergabung. Eh, saya tes mic dulu untuk Bu Husnul. Halo Bu Husnul. Halo Mbak Ami.
Halo Kakak cantik. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, hari ini yang akan membersamai forum pemisahan hari ini, Bu Husnul Khotimah, beliau dari pengurus PPKMI Pusat, beliau juga sebagai tenaga TPKIP di Dinkes Kota Cirebon. Oke, langsung saja Bu Husnul, mic-nya saya oper. Hop. Saya tangkap Mbak Ami. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir di forum KAP hari ini, sudah 160 orang dan mudah-mudahan akan terus bergabung. Sebelum saya mengawali acara ini, saya punya pantun buat Bapak Ibu teman-teman semua. Siapa tak rindu si Nona manis? Putri cantik. Cakep. Oke, Putri cantik anak Pak Mustope. Cakep. Siapa rindu di hari Kamis? Mari Jadi bertemu kita di ruang forum KAP. Cakep. Boleh di tap reactionnya ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua. Saya pengen lihat nih mana lopek-lopeknya, jempol-jempolnya, tepuk tangannya. Iya. Saya mau menyapa dulu nih ada guru kita, teman kita, sahabat kita Pak Risang, ada Dok Batra gitu ya, dan teman-teman semua dari seluruh Indonesia. Mbak Ami dan Bapak Ibu teman-teman semua, kita pada hari ini akan sharing pengalaman dan belajar bersama di ruang forum Kemisan. Di sini kita sudah lihat nih sudah hadir bersama kita ada Ibu Dewi Astuti, pengurus pusat Persagi, kemudian juga ada Pak Edi Purwanto, dan nanti juga di sesi sharing pengalaman, selain nanti juga materi utama tentang tema kita hari ini ada Pak Risang Rimba Atmaja, juga nanti ada sharing dari Ibu Ninengah Sudiarti dari Mataram, kemudian dari Ibu Maria Yuliana Basa dari NTT, Ibu Intan Agustina dari nutrisionis Universitas Kabupaten Banjarnegara, Mbak Ami dari Pacitan, dan juga ada tambahan satu lagi dari Ibu Ratih Rahmawati. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, mari kita buka bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya sayangi, pada siang hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang judulnya agak menarik nih. Teman-teman saya di sini bilang ini judulnya menarik sekali gitu ya. Diberi makanan tapi kesal gitu. Bagaimana kelanjutan ceritanya dengan tema ini nanti akan dikupas tuntas oleh Pak Arisang Rimba Atmaja. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, teman-teman semua, mari kita dengarkan bersama sambutan dan paparan tentang situasi gizi di Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Dewi Astuti. Beliau adalah pengurus pusat Persagi. Kepada Ibu Dewi Astuti, kami silahkan. Ya, terima kasih Bu Husnul. Ya, senang sekali ya bergabung di forum ini. Terus terang saya baru pertama ini diajak Pak Risang ya, kesempatan yang sangat baik sekali. Ternyata tadi sebelumnya saya tadi mendengarkan dari Pak Romi juga ya. Wah, ternyata ini dari masyarakat untuk masyarakat dan nanti juga kembalinya untuk peningkatan kualitas masyarakat sekitar ya, termasuk untuk kemampuan kader ya, terutama ya terkait KAP ya. Dan tadi ada istilah untuk beasiswa komunitas juga ya, Bu ya. Jadi memang untuk trust-nya mulai dari KAP ini ya, Bu ya. Sangat bagus sekali dan Bapak Ibu yang di sini ini mestinya mengikuti dengan sukarela, dengan keinginan yang besar ya mengikuti forum ini ya. Semoga bisa terus berlangsung dan semakin eee, snowball snowball atau apa, bergulir semakin besar ya, dampak, impact-nya juga ya ke nasional. Ya terima kasih kesempatannya Bu Husnul, Pak Risang, dan Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Dewi, saya kebetulan juga ada di DPP Persagi, dalam hal ini, nah saya apa ya, istilahnya akan memaparkan situasi ya, situasi
masalah gizi dalam hal ini nanti kaitannya dengan tema kita kali ini diberi makan kok kesal gitu ya. Nah mungkin izin saya sedikit share screen, mungkin, tidak banyak ya slide yang disampaikan, hanya saja, eee, apa slide saya sudah terlihat? Terlihat Sudah Bu Ibu. Dewi. Oh ya, ya terkait dengan diberi makanan kok kesal gitu ya. Nah ini, menarik sekali ya, ini awalnya tuh dari mana sih? Nah, awalnya nih dari sini nih sebenarnya, eee, situasi saat ini ya, situasi saat ini nih dari tren, survei status gizi Indonesia ya dari tahun ke tahun memang ada perbaikan untuk, penurunan prevalensi masalah gizi ya, terutama stunting yang kita tahu saat ini masih menjadi topik prioritas ya, masih menjadi, anggaran tuh ke sana larinya ya karena, ya masih menjadi fokusnya pemerintah gitu. Walaupun dari tahun ke tahun ini trennya turun, tapi, menurut ambang batas WHO masih menjadi masalah kesehatan dunia. Oleh karena itu perlu, kita perhatikan gitu. Nah ini kita lihat ya kemarin data yang baru saja keluar ini di survei status gizi Indonesia tahun 2024 itu ada penurunan ya menjadi 19,8%. Nah yang wasting nih atau yang gizi kurang ya posting tuh istilahnya ya mungkin nanti di KAP-in ya sama Pak Risang jadi istilah yang lebih membumi lagi. Ini gizi kurang, yang wasting ini gizi kurang, yang underweight ini berat badan kurang, ini, prevalensinya juga turun untuk yang wasting, namun yang underweight ini, meningkat gitu ya. Nah ini seperti fenomena gunung es ya, yang kelihatan turun prevalensinya, tapi yang tidak kelihatan itu naik. Nah ini mesti menjadi kewaspadaan juga ya untuk kita. Nah di sini kalau kita perhatikan di sini, dari hasil survei status gizi Indonesia, ini ditemukan bahwa kebanyakan balita stunting ini terpusat di 6 provinsi prioritas, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, NTT, dan Banten. Itu, kenapa di sini, karena jumlah penduduknya itu besar ya, jumlah penduduknya cukup besar jadi memang ya terpusat di situ gitu. Nah, saat ini yang saya ketahui itu pemerintah, Kementerian Kesehatan dalam hal ini itu punya daerah 16 provinsi prioritas ya untuk percepatan penurunan stunting ini. Ya, jadi ini 6 ini utamanya diperluas jadi 16 provinsi prioritas. Nah, sebenarnya stunting itu kalau kita lihat di kerangka konsep UNICEF ya, kerangka konsep UNICEF itu masalah gizi seperti stunting, gizi kurang, berat badan kurang, bahkan tadi juga overweight ya atau gizi lebih, itu, masalah yang mendasari ya, itu banyak sekali ya, root cause-nya juga berbagai macam. Tapi intinya penyebab langsungnya adalah dari asupan dan infeksi, 2 itu yang, secara langsung berpengaruh dari faktor asupan dan dari faktor infeksi. Nah, ini dijelaskan juga bahwa, stunting itu terjadinya tidak secara tiba-tiba ya, melainkan berproses. Karena kan stunting itu kita kenal sebagai kekurangan gizi yang kronis terjadi dalam waktu lama, terus-menerus ya. Jadi dia itu tidak tiba-tiba ujuk-ujuk menjadi stunting. Nah, kalau sudah stunting itu dampaknya itu irreversible, tidak bisa dibalikin lagi ya. Nanti akan berpengaruh ke kecerdasan, ke perkembangan. Nah, kalau nanti orang tua ya, misalkan, kader memberitahu orang tua atau tenaga kesehatan memberitahu orang tua, pasti kan, sangat syok ya atau ya tidak menyenangkan diberi informasi seperti ini. Tapi sesungguhnya stunting ini sangat bisa dicegah ya, dari ya ini tadi, dari, kita mencegah dari mulai anak itu berat badan tidak naik gitu ya. Dari anak itu mulai berat badan tidak naik sudah dicegah ya, sudah diberikan tata laksana. Nah ini dalam hal ini saat ini pemerintah ini sedang berupaya untuk mencegah stunting salah satunya dengan pemberian makanan tambahan
lokal gitu dengan PMT lokal. Nah, PMT lokal ini prinsipnya itu adalah makanan di luar makanan utama ya, di luar makanan utama yang dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu ya. Kalau gizi kurang berdasarkan juknisnya Kementerian Kesehatan itu diberikan PMT selama 56 hari. Kalau berat badan kurang, balita berat badan kurang diberikan PMT selama 24 hari. 28 hari. 56 hari yang gizi kurang, yang berat badan kurang 28, yang berat badan tidak naik diberikan selama 14 hari. Tapi hal tersebut itu diberikannya itu di luar jadwal makan utama. Jadi, anak-anak yang mengalami masalah gizi tadi, gizi kurang, berat badan kurang, dan tidak naik tadi, itu tetap makan pagi, siang, sore, tetap dengan selingan, tapi memang untuk dia mengejar pertumbuhannya ya, nah itu dia harus mendapat asupan tambahan di luar utama. Nah, pemerintah sudah berupaya nih ya, sudah berupaya dengan maksimal ya dengan ya memobilisasi sumber daya yang ada itu ya untuk menyelenggarakan PMT lokal ini. Nah, sayangnya ya dalam prakteknya di lapangan itu banyak sekali kendala ya, kendala yang ditemui di lapangan. Yang pertama, orang tua menolak ya, menolak diberikan PMT. Kenapa? Karena merasa malu diberi makanan, karena merasa mampu. Saya mampu kok kalau hanya makanan lokal seperti itu, gitu ya. Nah, seperti itu. Terus juga bahkan ada yang merasa PMT ini, program ini adalah untuk kepentingan program, bukan untuk kepentingan anaknya, gitu ya. Ada juga yang daerah lain ada juga yang merasa bahwa tidak percaya kalau makanan lokal ini diolah oleh masyarakat. Karena kan dalam penyelenggaraan PMT lokal itu pemerintah me apa ya istilahnya, pemerintah mengorganize sehingga PMT lokal itu bisa diselenggarakan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat. Jadi biasanya diolah oleh kader, terus nanti dibagikan gitu ya. Nah, ternyata ada sebagian masyarakat yang tidak percaya kalau itu olahannya kader gitu ya. Ada beberapa mitos dan hal-hal lainnya. Nah, ini yang masih menjadi tantangan nih untuk kita mengkomunikasikan agar orang tua ini mau dan juga mau menerima dan juga mau berkomitmen ya. Karena kalau dia mau tapi komitmennya tidak ada untuk perbaikan status gizi atau kenaikan berat badan anaknya kan tidak bisa juga ya. Ada juga dia yang mau saja dikasih tapi nggak punya komitmen dia untuk perbaikan berat badan, untuk perbaikan status gizi anaknya. Nah, itu yang saat ini masih menjadi tantangan kita. Nah, maka relate banget ya sama atau berhubungan banget ya sama judul tema forum kemisan kali ini ya, diberi makan malah kesel ya, karena dia merasa aku mampu, aku malu ah. Nah, ini gimana nih caranya kita sebagai kader, sebagai tenaga kesehatan juga bisa mengkomunikasikan ini kepada masyarakat bahwa ini bukan hal yang memalukan, ini perlu komitmen kita bersama dan ini belum terlambat untuk ditangani. Ya, nah mungkin seperti itu pengantar dari saya dan saya sangat appreciate sekali ya, sangat senang sekali dengan adanya forum ini dan melihat juga partisipasi Bapak Ibu semua ini partisipatornya sudah partisipannya sudah 200-an orang ya dan ini semuanya dengan penuh kemauan sendiri dengan sangat berdedikasi untuk bisa sama-sama mengambil manfaat dari forum ini. Sangat bagus sekali Bu Husnul. Terima kasih untuk kurang dan lebihnya nanti kita bisa berdiskusi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan sehat selalu Waalaikumsalam Bapak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Dewi Astuti, Bapak Ibu, mohon tepuk tangannya yang meriah. Coba dipencet reaction-nya untuk Bu Dewi Astuti. Ya, udah 1000 di layar saya. Oh, belum ya. Pesertanya baru 218. Yang tepuk tangan sudah 150. Belum. Terima kasih Bu Dewi Astuti, cukup menarik presentasinya. Ada 6 provinsi kantong stunting di Indonesia. Jabar, Jateng, Jawa Timur, NTT, dan Banten. Nih, mana yang dari Jabar, NTT, Jatim, Jateng, PR kita semua nih, Banten. Dan ternyata banyak kendala dihadapi perihal pemberian makanan tambahan gitu ya. Banyak penerima merasa malu diberi, kemudian menolak karena merasa mampu dan juga merasa PMT adalah kepentingan program, dan sebagian lagi tidak percaya bahwa PMT dikelola, diolah oleh warga tetangga mereka, kader mereka gitu ya. Sebelum sharing pengalaman Bapak Ibu, teman-teman semua, mari kita lanjut ke sesi berikutnya. Materi KAP, tema kita siang hari ini tentang diberi makanan tapi kok kesal. Kita sambut bersama Pak Risang Rimba Atmaja. Pak Risang, halo. Halo, Mbak Ya, Husnul. silakan Pak Risang. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi buat pengantarnya. Jadi semakin jelas ya buat Bapak Ibu kita semua ya, pentingnya PMT pemulihan ini dalam konteks apa namanya, perbaikan gizi masyarakat anak-anak kita gitu. Dan pentingnya juga nih komunikasi ya. Itu Mbak Husnul ya, kurang lebih tanggapan saya sih dari pengantarnya Bu Dewi tadi. Nah, kalau dari saya, sebenarnya saya hanya mancing aja ya, Mbak Husnul ya. Jadi justru nanti kita harus dengarkan, simak baik-baik cerita teman-teman di lapangan nih. Apa yang dihadapi nih. Penolakan-penolakan seperti apa, akarnya apa. Lalu kemudian kalau udah ada cara-cara, tips-tips untuk mengatasinya, kita bisa ambil bersama nantinya ya. Nah kalau dari saya begini, ini saya sebelum menyiapkan presentasi agak panjang ya, mohon maaf ya Ibu Bapak ya. Tapi saya akan singkat-singkat saja karena sebagian mungkin sudah pernah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi intinya gini kan, kalau kita bicara apa namanya makanan ya, ini kan pemberian makanan tambahan, ini makanan. Jadi sebetulnya kalau saya perhatikan dari obrolan teman-teman di grup ya, terus ngobrol-ngobrol sama teman-teman kader, terus saya amati-amati sekilas, ini sebenarnya orang kan bukan benci sama PMT-nya. Ini jangan salah sangka ya, mereka bukan benci, menolak, nyinyir eh, pada PMT-nya, apalagi ke ibu kadernya atau ibu nakesnya, bukan. Mereka nggak apa namanya nggak benci, apa bukannya sebel gitu sama kader sama nakesnya. Tapi yang membuat mereka kesel gitu ya, sebel, ini sebagian ya, sebagian yang menerima PMT. Karena kami juga dengar banyak juga yang suka, yang mau menerima dengan semangat. Tapi bagi sebagian yang sebel, benci, nggak suka, nyinyir dan sebagainya, itu mereka itu bencinya karena dipandang tidak becus ngurus anak, ya. Sepertinya mereka nggak becus ngurus anak gitu. Disalahkan gitu ya untuk masalah gizi ini. Dan juga mereka nggak suka kalau di orang lain tuh kader nakes gitu, sepertinya menjelek-jelekan anaknya, ya. Atau bahkan ya menjelek-jelekan misalnya bilang stunting ya jelas menjelek-jelekan ya. Makanya kita nggak boleh bilang, "Bu, anak ibu stunting," nggak boleh ya. Atau kita bilang, "Bu, anak ibu kurus nih," ya nggak bisa gitu ya, tersinggung lah. Nah, makanya itu yang harus kita hindari. Sorry, ini casing saya hilang ya? Atau masih ada? Mbak Husnul hilang nggak Masih, sih? Oh masih masih ya? Pak, masih. Cuma saya nggak bisa ngelihat sebentar ya. Wah, Iya iya, di mana posisinya ya? Coba saya stop share dulu ya. Nggak kelihatan soalnya di sayanya nggak kelihatan. Nah, sudah terlihat ya? Nah, jadi, apa namanya, dijelek-jelekan itu yang buat mereka benci, anaknya disebut stunting, ya ya sebel lah gitu ya, kesel lah. Ya gimana kalau anak-anak kan, apa namanya, mahkota gitu ya. Kalau disebut stunting, disebut kurus, disebut yang jelek-jelek gitulah, itu pasti, nggak seneng atau meruntuhkan harapan ya.
itu juga membuat orang kesel. Tadi ya Bu Dewi itu kan bilang, ini stunting itu dampaknya irreversible, artinya tidak bisa dipulihkan. Tapi kita paham bahwa itu adalah bahasa dapur. Bahasa dapur itu artinya bahasa di antara kita aja. Jadi kita bicara di lingkup keprograman, ya di belakang layar, ya iya itu kita bicara seperti itu. Tetapi kalau kita bicara ke masyarakat, nggak boleh begitu, ya. Ini stunting, anak-anak stunting itu tidak bisa dipulihkan. IQ-nya pasti tertinggal. Nanti mereka akan, apa namanya, mengalami, penyakit-penyakit, PTM lebih mudah. Itu memang begitu secara teorinya ya, tetapi itu adalah bahasa dapur kita alias obrolan di dapur lah. Kalau keluar, ya kita nggak boleh ngomong kayak gitu ya, tetap harus ngasih harapan. Iya kan masih bisa juga lah dikejar gitu, mungkin dengan konsistensi jangka panjang. Tapi intinya nggak boleh kita memvonis seperti itu, kalau, karena itu akan buat orang tuanya menjadi sedih ya, atau ditakut-takutin, "Oh nanti begini, nanti begitu." Itu jelas buat sebel. Nah sebetulnya, ini yang kita harus perhatikan, kita, jangan-jangan dengan memberi PMT itu secara, apa namanya, implisit dan itu ditangkap jelas oleh, orang tua itu mereka jadi begini gitu. Nah mungkin ini secara teori dikit ya Ibu, Bapak ya, mungkin kita berpikir, "Enggak kok saya nggak ngomong gitu kok, saya nggak bilang, saya nggak nakut-nakutin, saya nggak apa namanya, meruntuhkan harga diri orang kok." Iya, eee, dalam komunikasi tuh gini Bapak Ibu ya, ada yang namanya pesan, ada yang namanya makna. Pesan itu yang kita sampaikan, makna itu yang ditangkap oleh orang. Bisa saja kita bilang A, tapi ditangkap B oleh orang, ya. Nah, itu jangan sampai terjadi, ya. Jangan sampai terjadi. Tapi kalau kita mau berharap A sama dengan B, ya atau yang kita sampaikan A, lalu ditangkap sama dengan A juga, artinya pesan dan makna itu sama, itu juga mustahil, mustahil. Karena orang punya interpretasi. Kadang kala kita nggak bilang bahwa ini adalah, apa namanya, PMT ini buat, eee, anak yang punya masalah gizi. Kita nggak bilang gitu secara eksplisit, nggak bilang. Tapi orang kan bisa nangkap gitu, nangkap dari bahasa tubuh kita, dari kata-kata yang kemudian dikait-kaitkan, akhirnya mengarah ke sana. "Oh di posyandu cuma kita doang nih, cuma sendiri nih yang dikasih. Anak saya dianggapnya lain," gitu. "Warga yang lain kok ngelihatnya bagaimana? Ibu kader ngelihatnya begitu. Kok tatapannya nakes kok begitu?" Itu secara nonverbal sudah mendapatkan kesan bahwa, anaknya lain nih, anaknya bermasalah nih." Itu udah dapatkan kesan seperti itu. Nah, yang jelas, Bapak Ibu, kalau dalam komunikasi yang kita harapkan sebetulnya adalah pesan yang kita sampaikan, paling enggak ada yang nyantol gitu, nyantol. Nah, yang nyantol ini kita usahakan yang bisa memicu kebutuhan mereka, yang menganggap bahwa ini PMT unggulan itu penting, walaupun pelengkap. Enggak saya tekankan nanti dalam pesan, penjelasan berikutnya ya, kita nggak boleh menganggap PMT itu, "Oh penting penting, serius banget, ini adalah segalanya." Enggak, takutnya takutnya ya kalau kita menihilkan menihilkan upaya ibunya atau orang tuanya, menihilkan makanan di rumah, nanti dia akan meremehkan, "Ah gitu aja, saya juga punya, saya juga buat, saya juga lebih bagus." Itu menunjukkan biasanya karena kita, secara tidak langsung meremehkan apa yang sudah disiapkan oleh orang tua di rumah, gitu ya. Nah, sekarang gini, secara strategi gimana nih komunikasinya? Nah, Bapak Ibu ini kan jalan panjang ya, secara detail ini sebetulnya butuh waktu lama ya untuk membahasnya. Tapi untungnya sebetulnya kita sudah cicil nih dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Kita coba ya, kita masuk dulu ke pra percakapan. Ini perspektifnya komunikator atau edukator ya, perspektifnya kita ya. Jadi gini, kalau sebelum percakapan, kita baiknya sudah menguasai, kontrol emosi. Kita bilangnya begitu ya. Maksudnya gimana sih?
kontrol emosi itu kemampuan kita mengontrol emosi kalau misalnya orang lain itu ngomongnya pedes. Ah, cuma gitu aja. Ah, apaan itu nggak penting. Aku juga punya buat. Apa itu? Nggak bergizi. Nah, omongan-omongan pedas itu harus tidak boleh memicu emosi kita gitu. Nah, ini kita butuh latihan. Seperti latihan angkat berat gitu. Kalau kita latihan angkat berat sedikit demi sedikit kan nanti kalau ada beban berat kita udah siap gitu. Kalau nggak pernah latihan nanti takutnya apa namanya ada serangan kita jadi kesel, emosi, ngeblank atau sebagainya ya. Nah, detail ini sudah pernah kita bahas juga nih, cara menyiapkan mental. Wah, pertama sadari dulu bakal ada respon negatif. Nggak selalu semua orang itu positif kok tanggapannya. Terus ada nanti latihan kontrol nonverbal, ada latihan kontrol verbal, ada latihan kontrol verbal nonverbal dengan split fokus misalnya, ada latihan proyeksi. Nah, saya nggak akan bahas ini ya Bu ya, Bapak ya, karena waktunya agak pendek kita ya nggak bisa bahas ini. Tapi mungkin Bapak Ibu kalau lihat di repositorinya RCCI atau forum KP nanti bisa ketemu nih slide-slide detail tentang ini ya. Nah, yang kedua gini, yang saya pelajari kelihatannya yang paling banyak menentukan penerimaan orang itu adalah di hubungan akrab. Kenapa begitu? Karena kalau udah akrab kan itu kita dipercaya. Orang percaya sama kita. Kalau orang percaya sama kita, kita bawa apapun nggak akan dipikir macam-macam. Ya, kayak ibu hamil dikasih MMS sama apa Bu Bidan, saya tanya-tanya gitu ya, nggak tahu manfaatnya apa. Terus saya tanya, loh Bu, apa nanti nggak berbahaya tuh Bu minum ini tiap hari? Terus ibu-ibu hamilnya bilang begini, lah masa sih Bu Bidan mau mencelakai saya? Oh, itu tandanya apa? Tandanya memang kepercayaan itu sudah terbangun. Dan dalam konteks Indonesia, kebanyakan ya, saya nggak bilang semua, kepercayaan itu ada kaitannya sama hubungan akrab. Ya, ya. Bagi sebagian besar kita, kepercayaannya bukan didasarkan pada ekspertis. Lulusan mana, udah pernah kuliah apa aja, pelatihannya apa, sertifikasinya apa aja. Enggak gitu. Tapi berdasarkan hubungan akrab. Nah, ini yang menjelaskan juga kenapa teman-teman Akes gitu, kalau susah menghadapi satu warga atau satu kelompok warga, misalnya ada ibu hamil, eh, diminta untuk apa namanya dirujuk ke rumah sakit, nggak mau, nolak, kemudian nakesnya ngontak Bu Kader yang maju gitu ya, membujuk. Loh, kenapa Bu Kader yang membujuk gitu? Bukannya kalau dari sisi apa namanya sertifikasi, kredensial, pendidikan tuh nakesnya lebih tinggi? Enggak selalu begitu. Karena Bu Kader punya hubungan akrab yang menjadi pegangan buat si ibu hamil. Ya. Jadi saran saya sebetulnya yang paling utama tuh bangun keakraban. Kalau udah hubungan akrab agak lebih mudah gitu ya untuk memberikan layanan, termasuk memberikan PMT pemulihan begitu ya. Nah, yang berikutnya, ini ada teknik-teknik menghadapi kata-kata pedas. Ini jaga-jaga. Jaga-jaga kalau misalnya reaksinya atau responnya negatif. Ya, supaya apa jaga-jaga itu? Supaya ntar kita bisa lancar menghadapi percakapan negatif sehingga bisa menetralkannya lagi. Menetralkannya lagi bahkan, kan kalau KP itu kan gini ya, Ibu Bapak ya, kita bilangnya cakupan, tidak boleh mengorbankan hubungan. Ya. Jadi hubungan itu lebih utama daripada cakupan. Artinya kalau ditolak, ya wes nggak apa-apa. Yang penting hubungannya tambah akrab, gitu. Jangan udah ditolak, hubungannya renggang. Nah itu dia yang harus kita hindari, ya. Atau si ibu ini terpaksa terima, kepaksa gitu. Nah nggak bagus juga. Jadi apa namanya? Ya kalaupun belum mau menerima, yang penting hubungannya tambah akrab ya. Nah, teknik-teknik menghadapi kata-kata pedas itu penting untuk menetralkan atau membangun kembali percakapan positif. Kalaupun nanti keluar kata-kata pedas yang kita terima gitu ya dari si orang tua. Ya.
Nah, dari sisi strategi komunikasinya, kelihatannya harus berpatokan kepada komunikasi yang apresiatif, ya, dan mencegah teknik-teknik yang mencegah orang terpicu, ya. Komunikasi apresiatif mungkin saya bahas sedikit ya. Kalau bangun keakraban itu sudah banyak ya Bapak Ibu ya, gunakan nama gitu, nonverbal yang nyaman, selaraskan, kalibrasi, obrolan informal, nyambung asik, pertolongan kecil cepat yang tadi itu disinggung ya. Nah, kalau komunikasi apresiatif itu maksudnya begini, komunikasinya itu berdasarkan atau fokus kepada kelebihan atau kekuatan. Hindari label-label negatif, kurang gizi, masalah gizi, kurus, BGM, miskin, ada nggak? Jangan. Jadi kalau kita belajar komunikasi apresiatif, yang merupakan komponen utama dari KAP juga, kita nggak akan bilang, anak ibu stunting nih ya, anak ibu kan kurus nih, atau bahkan bilang, oh tidak apa-apa kok, tidak apa-apa. Sebagai respon untuk menetralkan itu kita nggak melakukan itu. Kalau apresiatif itu kita lihatnya dari sisi yang positif. Misalnya kalau kita ngobrol-ngobrol tentang makanan yang diberikan kepada si anak selama ini, kita harus bisa apresiasi. Apresiasi itu bukan alhamdulillahnya ya, bukan puji syukur, ini pengantarnya aja. Tapi tunjukkan kepada si ibu apa positifnya. Ya kalaupun dia ngasih nasi doang gitu, Bu, itu zat sumber energinya cukup nih Bu. Emang cukup kan? Walaupun cuma nasi sama garam itu, tapi sudah ada sumber energi, ya. Oh, kalau misalnya ngasihnya nasi sayur, wah alhamdulillah Bu, udah bagus nih Bu, udah ada sumber apa nih, zat pengatur, wah sebagainya gitu ya. Jadi memang bahasan kita agak agak masuk ke teknis gizi nih, ya teman-teman ibu bapak kader ya, itu harus paham gitu, fungsi-fungsi atau peran-peran berbagai jenis makanan itu gitu. Jadi kalau dia kasih ubi, kalau dia kasih ini, itu bagusnya apa? Ya walaupun nggak seimbang dalam pengertian, gizi seimbang kan harus aneka ragam gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita lihatnya dari satu aspek aja. Dia kasih telur gitu, udah bagus itu, mengandung apa itu, protein yang sangat dekat dengan protein apa tuh, asam aminonya, dekat sama ASI gitu ya. Wah, penting buat ini itu. Nah, kita harus bisa menyampaikan itu, ya. Nah, PMT, pemulihan, namanya juga tambahan ya, itu tinggal kita bilang atau kita tinggal katakan sebagai tambahan. Tambahan untuk apa gitu ya. Nah, jadi jangan menganggap bahwa PMT pemulihan itu penting sehingga sangat penting dalam pengertian yang lainnya nggak penting atau paling bagus sehingga mengartikan bahwa makanan yang diberikan selama ini nggak bagus gitu. Nah, itu yang harus kita hindari ya. Nah, ini coba Bapak Ibu ya sebagai latihan aja dulu ya. Komunikasi apresiatif itu kayak gimana? Nah, kalau kita bilang, Sur Alex, pakai maskernya salah tuh, masih terbuka hidungnya, ntar bisa itu loh, tertular atau menulari orang lain, virus corona. Ya itu tidak apresiatif, itu kita fokusnya ke yang negatif. Tapi kalau apresiatif tuh lihat yang positifnya. Pak Alex sudah pakai masker, masker medis lagi. Berarti sudah berusaha melindungi diri sama orang lain dari penularan virus corona. Nah, tinggal tambahkan aja. Tinggal lengkapi, naikkan dikit, Pak Alex, naikkan dikit. Nutup hidung, itu lebih melindungi lagi. Jadi bahasanya tuh apa dulu yang sudah dilakukan yang bagus, yang kedua tinggal tinggal melakukan apa gitu, sedikit lagi, ya gitu, ya. Nah, terus supaya orang tidak terpicu, ini bahasanya sudah kita lakukan ya dalam pertemuan 4 atau 3 yang lalu ya Bu Ami ya, saya lupa Bu Ami ya. Misalnya namanya dengan istilah netral. Jadi jangan pernah nyebut gizi kurang, bawah garis merah, kurus, ya, stunting apalagi. Fokus ke manfaat, bukan masalahnya, ya. Jadi supaya apa gitu. Bukan agar anak tidak, itu masalah ya. Bisa juga pakai teknik senasib sepenanggungan. Artinya kalau misal kita punya pengalaman itu, "Ya anak saya kemarin juga kurang itu, belum naik-naik itu berat badannya karena kalau saya karena begini begitu." Jadi, si ibu tidak melihat itu sebagai, pesakitan gitu. Dia dia salah gitu, lalu komunikatornya misalnya Bu Kadir atau Bu Nakes, ini yang benar gitu.
Enggak, sama-sama lah gitu, sama-sama pernah mengalami itu. Atau kalau misalnya nggak bisa karena nggak ada yang relevan, tunjukkan bahwa itu adalah masalah banyak orang. Iya nih Bu, banyak nih anak-anak yang apa namanya harus naik lagi nih timbangannya gitu. Supaya nggak ini aja, supaya nggak terkesan biasa gitu dan umum gitu ya. Hmm. Nah, kalau nanti orang terpicu, ini yang jaga tadi ya, apa yang kita harus lakukan dari forum-forum KP sebelumnya kita udah bahas ya, ada 5 yang bisa kita lakukan. Nyambungkah atau ngira-ngira sebabnya, menyetujui kenyataan, tapi kemudian membahas pesan kita, atau setuju untuk tidak setuju, atau jadikan bahan humor ya. Ini saya tempelin lagi ya slide-slide yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nanti Bapak Ibu tinggal baca lah ya gitu ya. Nah, kemudian ini kalau dalam bentuk realnya bicara tentang PMT pemulihan gitu untuk menunjukkan bahwa inilah tambahan. Jadi yang penting tetap yang Ibu sudah lakukan itu paling penting. Nah, ini tambahan, tapi tambahannya penting. Nah, penting gimana? Karena dia punya peran khusus. Nah, misalnya ya, kita mengibaratkan bangun rumah nih, Bu. Ya kan Ibu sore sudah siapkan semuanya nih, ada pasirnya, semennya, batu bata, kayu dan sebagainya. Nah, PT pemulihan tuh nambah aja. Nambahnya tergantung nih. Tergantung dari kita ngelihatnya dari aspek mana, dari segi gizinya. Nambah tukangnya kah? Supaya lebih cepat selesai bangunannya. Nambah mandornya kah? Supaya kerjanya lebih diawasi dan sesuai rencana. Atau nambah bahan-bahan yang tadi itu. Nambah batu batanya, nambah kayunya, nambah apanya. Nah, Bapak Ibu silakan. Nanti ceritanya bisa disesuaikan dengan masalah yang dihadapi per individu itu gitu ya. Nah, yang terakhir seperti biasa cek kunci komitmen. Tapi untuk urusan yang sensitif seperti ini, kunci komitmen itu hanya dilakukan kalau ya garis bawahi ya Bu ya, Bapak ya. Kalau si orang tuanya itu bersedia, mau dan semangat menerima PMT pemulihan. Nah, boleh tuh dikejar tuh kunci komitmennya dengan 3 cek pemahaman, keteguhan dan rincian. Nah, ini bolak-balik sudah kita bahas ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat video-video sebelumnya tentang cara untuk kunci komitmen ya. Tapi ingat ya, ini hanya kalau mereka semangat, responnya bagus gitu ya, mau. Nah, ya. Yang kita perlu lakukan itu kan karena orang kalau ngomong iya belum tentu iya di Indonesia ya. Kalau misalnya nggak mau, agak-agak ragu-ragu, jangan didorong. Semakin kita desak nanti takutnya mereka semakin nggak mau ya. Nah, yang terakhir kumpulkan feedback. Nah, ini mungkin ngobrol lanjutan buat pertemuan selanjutnya ya. Jadi memang kita nggak bisa ngobrol sekali 2 kali sih untuk urusan PMT pemulihan ini. Kan panjang tuh, sekian hari itu 56 hari, 28 hari. Ya kan nanti kita akan ada ketemu berikutnya. Nah, ini kita perlu strategi untuk ngobrolnya. Tapi bukan strategi yang serius-serius banget. Yang penting sih kalau KAP sih nyambung dulu aja. Nyambung gitu ya, ngobrol informal. Nah, bisa kemana-mana nantinya. Nah, ini mungkin yang bisa saya share, Ibu Bapak sekalian, Mbak Husnul. Tapi yang jelas yang lebih asik nih, kita dengarkan nih teman-teman ya, apa yang mereka sudah terapkan atau alami di lapangan. Silakan Mbak Husnul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Risang, Bapak Ibu, teman-teman semua boleh berikan applause yang meriah untuk Pak Risang. Boleh tekan reaction-nya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sesi yang kita tunggu-tunggu sharing pengalaman langsung dari teman-teman dari seluruh Indonesia nih. Nanti akan sharing kepada kita semua tentang tanggapan negatif maupun positif terhadap PMT pemulihan. Kemudian juga serba-serbi cerita di lapangan dan sharing tips-tips dan juga teknik komunikasi yang mereka lakukan di lapangan. Di sini sudah ada 5 orang yang akan sharing pengalaman kepada kita semua. Dengan keterbatasan waktu, mohon memanfaatkan waktu kira-kira masing-masing narasumber 5 menit cukup ya kurang lebih. Untuk kesempatan pertama kita berikan kepada Ibu Nengah Sudiarti, kader PPKBD Cakra Negara Kota Mataram. Ibu Nengah, apakah sudah hadir? Sudah, Mbak. Sudah. Baik, Siap. silakan Bu Nengah.
Selamat sore, siang menjelang sore. Yang perkenalkan diri dulu, nama Tiang Nengah Sudiarti, kader Kota Mataram. Terima kasih untuk Mbak Husnul, Mbak Ami, Pak Risang, Mas Basra, dan Mas Romi tentunya. Tiang sharing pengalaman untuk PMT pemulihan. Tahun 2023 kami ada dari DP2KB kami ada program Dasyat namanya, Dapur Sehat Atasi Stunting. Itu kami belajar memasak sama sasaran yang berisiko stunting. Kami mengundang ibu hamil, ibu yang punya balita, dan remaja putri waktu itu. Nah, itu kami ajari mereka untuk memasak, yang untuk PMT-nya. Itu mereka antusias sekali pas itu. Begitu selesai program, kebetulan juga dari Puskesmas ada PMT pemulihan. Kami rekrut teman-teman yang kemarin jadi timnya Dasyat untuk ikut di PMT pemulihan. Awalnya sempat ada penolakan dari warga. Karena kebetulan saya juga ikut turun ke warga untuk memberikan PMT pemulihan. Karena di Cakra, kebetulan di daerah Tiang, mayoritas Muslim. Dan kebetulan kami juga masuknya ke teman-teman Muslim. Nah, di sana warganya dengan bahasa Sasaknya yang kental bilang, Bu kader, dende mene-mene doang PMT-nya, kata jangan gini-gini aja makanannya. Coba beng itu sak lain, dia bilang begitu dengan bahasa Sasaknya. Akhirnya saya tanya, ina sida milih sak apa, sak berembe. Saya bilang begitu. Saya tanya, Ibu maunya yang bagaimana PMT-nya? Nanti kami akan upayakan biar sesuai dengan Puskesmas. Begitu. Akhirnya kami sharing-sharing lah sama teman-teman. Warga maunya apa, kami maunya apa, orang Puskesmas maunya apa. Kami sharing, kami buatkan. Jadinya semuanya gitu. Kalau selama niki enggak ada sih penolakan dari warga untuk PMT pemulihan. Mereka mau menerima. Cuman ya itu, mereka agak protes, jangan yang begini-begini aja katanya. Tanda kutip begini-begini aja itu kami tanya, yang begininya itu yang bagaimana? Akhirnya mereka cerita yang bagaimana yang disenangi sama anak-anak, bagaimana yang mereka mau. Begitu kalau pengalaman saya sebagai kader. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Bu Nengah, terima kasih sudah sharing kepada kita semua bagaimana pengalaman beliau sebagai kader dan mengakomodir keinginan warga, orang tua sasaran penerima PMT Iya, terkait menu yang betul. bervariasi ya Bu Nengah. Ya, Baik, betul. terima kasih Bu Nengah. Selanjutnya Bapak Ibu kita dengarkan bersama sharing pengalaman dari Ibu Maria Yuliana Basah, juga kader Posyandu dari Nusantara Lewoleba Lembata, Nusa Tenggara Timur. Ibu Maria, selamat siang menjelang sore. Apakah sudah bergabung bersama kita? Halo Bu Maria. Halo. Oke Bapak Ibu, sambil menunggu Bu Maria kita lanjut ke narasumber berikutnya. Ada Bu Intan Agustina, nutrisionis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara. Halo Bu Intan. Halo, iya Bu Kusnul, apakah Ya, suara saya terdengar? terdengar jelas sekali Ya, Bu Intan. Silakan Bu Intan untuk memulai sharingnya untuk kita semua. Bu Intan dipersilakan. ya.
Ya, terima kasih Bu Kusnul, Pak Risang, dan juga Bapak Ibu semuanya di forum Kemisan ini. Perkenalkan, nama saya Intan Agustina Anggraini ya, biasa dipanggil Intan. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin sedang melihat perhiasannya, ingat saya ya, nama saya Intan ya, Batu Permata. Gitu. Oke, Bu Kusnul izin saya mau share screen sedikit, boleh? Boleh, silahkan. Silahkan Bu Oke. Intan. Mana ini? Apakah sudah terlihat? Belum, Bu Intan. Nah, udah terlihat. Sudah ya, sebentar Pak, saya coba slideshow. Ya, nah ini yang Bapak Ibu izin ya sharing yang pernah saya lakukan untuk PMT pemulihan. Ini adalah KAP kelompok. Jadi sebelum diberikan PMT pemulihan, kami mengumpulkan terlebih dahulu orang tua. Jadi sasaran dari PMT tersebut untuk mendapatkan edukasi seperti itu, karena dari Juknis yang ada di Kemenkes, edukasi itu juga menjadi bagian dari program untuk PMT pemulihan ini, begitu. Ya, ini kami menggunakan KAP kelompok seperti itu, dan langkah-langkahnya seperti yang sudah mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mengikuti dari banyak pertemuan yang disampaikan Pak Risang ya. Jadi kita mulai dari pemanasan ya, kita lakukan perkenalan dan usahakan sekali menancap seperti itu. Kemudian kita sampaikan tujuannya dengan bahasa yang sederhana, misalkan mengajak untuk sama-sama belajar tentang bagaimana makanan sehat untuk keluarga dan anak-anak gitu. Kemudian yang ketiga juga yang penting adalah membangun keakraban tadi ya yang disampaikan sama Pak Risang, bisa dengan pengenalan antar peserta ya, karena waktu itu meskipun dari desa yang sama tapi dari posyandu yang berbeda gitu. Jadi belum saling mengenal seperti itu. Jadi kita bisa lakukan pengenalan antar peserta bisa dengan menggunakan yang terima kasih Bu, misalkan ada Ibu Maria atau terima kasih Bu Maria, perkenalkan nama saya Intan, nanti dilanjutkan lagi seperti itu sampai beberapa orang seperti itu. Nanti setelah misalkan satu baris begitu nanti bisa diminta untuk menyebutkan nama-nama yang dalam satu baris itu. Kemudian selanjutnya saya melakukan gerak lagu. Nah, gerak lagunya mungkin macam-macam ya, bisa gerak topi saya bundar, 1+1 atau mungkin Marina menari seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk supaya nyambung gitu ya, masuk ke dalam topik tapi supaya nggak terasa gitu ya, kita ngobrol-ngobrol simpel, ngobrol sederhana. Nah, saya waktu itu menggunakan pertanyaan, bagaimana keadaan anak-anak saat ini, apakah sehat, seperti itu. Kemudian apakah sudah sarapan, gitu. Terus, sarapannya apa? Nah, itu kita berusaha ngobrol seperti itu dengan, ibu-ibu. Lalu ibu-ibu ada yang menceritakan mungkin sarapannya dengan bubur atau sarapannya dengan mie gitu. Nah, nanti kita berikan pujian gitu ya. Tadi yang disampaikan Pak Risang juga sudah disinggung Pak Risang ya. Kita akan berikan pujian dan klasifikasi makanan tersebut. Misalkan diberikan bubur, wah alhamdulillah Ibu sudah memberikan bubur. Berarti bubur itu termasuk sumber tenaga, misalkan seperti itu. Nanti kalau ada yang bubur dan telur, wah berarti sudah terima kasih luar biasa sudah diberikan sumber tenaga dan juga sumber protein atau sumber zat pembangun seperti itu. Lalu kita juga bisa berikan pujian juga, wah ternyata ibu-ibu itu sangat rajin dan perhatian juga pada anak-anak ya. Jadi setiap hari menyiapkan sarapan seperti itu. Jadi untuk kita usahakan untuk memberikan apresiasi. Kemudian setelah itu saya membawa gambar mobil ya. Jadi kalau misalkan tidak ada slide seperti itu ya, boleh gambar mobilnya di-print seperti itu, atau mungkin bisa dibayangkan saja seperti itu ya. Jadi kita menggunakan ilustrasi mobil. Bapak, Ibu-ibu, seandainya Ibu-ibu dapat berita ternyata
dapat hadiah mobil. Nah, mobil itu diantar dari dealer langsung ke rumah ibu-ibu. Bagaimana rasanya? Seperti itu. Lalu kita bawa ceritanya sampai dengan kalau mobilnya sudah ada, ibu-ibu pengen jalan-jalan, apa sih yang dibutuhkan? Seperti itu, supaya mobilnya bisa jalan. Oh, butuh bensin, seperti itu. Oh, berarti kalau bensin itu sebagai tenaga begitu ya. Nah, di dalam tubuh kita, tubuh anak-anak juga membutuhkan tenaga supaya bisa bergerak. Nah, tenaganya itu dari mana? Dari makanan, mungkin jawabannya seperti itu. Nah, mungkin bisa dispesifikkan lagi, kita bawa makanan yang sumber zat tenaga itu apa gitu. Contohnya seperti itu nggih. Kemudian juga kalau sudah ada sopirnya, maaf, sudah ada bensinnya, terus bisa jalan gitu aja enggak gitu? Enggak, berarti butuh apa lagi? Misalkan seperti itu. Jadi, oh, butuh supir. Nah, kalau di dalam supir itu gimana sih, cara biar apa ada butuh supir? Oh, biar mobilnya itu bergerak kanan, kiri, seperti itu. Jadi jadi seperti mengatur, seperti itu ya, kalau supir itu mengatur. Nah, di dalam tubuh pun juga membutuhkan zat pengatur, itu. Nah, kita jelaskan bahwa zat pengatur itu adalah vitamin dan mineral, kemudian itu vitamin dan mineral itu terkandung di dalam apa saja, seperti itu. Nah, kemudian juga, kalau mobil itu rusak, berarti gimana? Wah, berarti butuh suku cadang atau diganti, ada suku cadang yang harus diganti. Nah, kalau tubuh bagaimana? Apa sih yang kalau diganti itu membutuhkan apa? Kalau ada sel-sel yang rusak seperti itu. Nah, membutuhkan protein untuk menggantikan sel-sel yang rusak atau zat pembangun seperti itu, oke. Nah, kalau sudah ilustrasi mobil, kemudian kita ajak untuk bernyanyi makanan gizi seimbang. Nah, lagunya ini seperti ini ya. Ini tadi ilustrasi mobil mungkin yang bisa digunakan. Kemudian lagu makanan gizi seimbang ini waktu itu yang saya gunakan menggunakan irama balonku ya. Jadi makanan gizi seimbang, rupa-rupa jenisnya, ada makanan pokok juga kacang-kacangan. Tak lupa buah, sayur, juga lauk hewani. Makanan gizi seimbang, lengkap dan penuh gizi. Nah, ini bisa dinyanyikan beberapa kali atau jika memungkinkan dibuat kelompok untuk apa ya, dilombakan seperti itu antar kelompok, itu juga bisa. Nah, kemudian kita bahas isi lagu tersebut. Nah, makanan gizi seimbang itu ada apa saja sesuai dengan isi lagu, seperti itu ya, kita bahas isinya. Kemudian kalau misalkan ada bisa juga ditambahkan dengan poster makanan gizi seimbang pada anak ya yang ada di Kemenkes itu bisa ditunjukkan, kemudian porsinya untuk anak usia berapa kayak gitu, jika memang waktunya cukup ya itu bisa ditambahkan seperti itu. Kemudian baru kita jelaskan, waktu itu saya jelaskan tentang pemberian makanan tambahan itu supaya anak semakin sehat, semakin pintar seperti itu ya. Jadi sewaktu itu saya juga berusaha tidak menyebutkan bahwa anak-anaknya itu bermasalah gizinya gitu ya, hanya menyebutkan supaya semakin sehat dan pintar seperti itu. Kemudian dijelaskan juga sistem PNP-nya itu seperti apa, dimasak oleh kader dan itu merupakan makanan tambahan ya, sehingga makanan utama yang disediakan keluarga atau disediakan ibu itu juga sangat penting diupayakan untuk bergizi seimbang sesuai dengan isi lagu tadi seperti itu. Nah, ini jika memungkinkan bisa ditambahkan juga demonstrasi memasak ya. Mungkin salah satu menu yang ada di PMT tersebut itu bisa jika ada demonstrasi memasak, ini kita bisa upayakan untuk mengajak ibu-ibu yang hadir itu untuk ikut memasak seperti itu ya. Jadi misalkan kita sudah tahu memasak apa, ada jenis-jenis bahannya. Nah, kita bisa tanyakan, nah kalau ada bahan-bahan seperti ini kira-kira mau dimasak apa kayak gitu. Kalau ada yang mereka mungkin ibu bisa memasak misalkan, nah itu nanti bisa diminta untuk memasak bersama. Ya, kemudian yang terakhir adalah kunci komitmen ya. Ya, ini
tadi kita tanyakan dulu ya, jadi ibu-ibu gimana, mau nggak anaknya sehat, tidak gampang kena penyakit, tuh kalau mau gitu ya. Kalau begitu dikasih makan apa? Nah, kita usahakan jawabannya juga tadi ya yang mengarah ke gizi seimbang seperti itu. Nah, lalu kita tanyakan juga, ini saya nyebutnya kalau ibu kader itu ibu peri gitu ya. Jadi kalau ibu peri alias ibu kader yang baik hati itu yang ada di dekat ibu-ibu semua di sekitar ibu-ibu itu setiap hari memberikan makanan tambahan bergizi, apakah mau seperti itu ya. Jadi kita tanyakan. Nah, kemudian juga mungkin perlu diulang lagi bahwa PMT itu adalah makanan tambahan. Jadi makanan utama yang disediakan keluarga itu juga tetap perlu diupayakan bergizi seimbang. Kemudian kita sanksikan, bener nih mau, karena nanti kalau sudah dikasih PMT, siapa yang menghabiskan makanannya? Jangan-jangan dimakan bapaknya, dihabiskan ibunya, kata gitu, atau dikasih ke saudara yang lain seperti itu ya. Ya, karena kan itu memang kalau PMT ya memang untuk si anak tersebut ya, tidak boleh untuk eh, anggota keluarga yang lain seperti itu. Nah, kita sanksikan itu. Nanti mungkin ya ibunya kan, oh enggak nanti saya usahakan kok tetap dihabiskan sama si anak yang si A seperti itu yang memang sasaran untuk mendapatkan PMT. Iya Bu, bener ya Bu. Jadi emang harus dihabiskan adik siapa misalkan kita sebut namanya adik Andi seperti itu ya. Terus lalu kita tanyakan juga, jadi kapan nih anak-anak akan diberikan makanan bergizi dan makanan tambahan, mulai kapan? Nah, selama berapa hari gitu ya? Karena kita juga perlu menjelaskan bahwa PMT-nya itu setiap hari selama berapa hari seperti itu ya. Lalu kita tutup dengan doa dan juga ucapan terima kasih jika memang itu sesi tersebut sudah selesai. Ya, ya mungkin seperti itu Bu Husnul dari sesi yang pernah saya bawakan. Ya, semoga ada gambaran ya Bapak Ibu dan saya juga membutuhkan banyak masukan karena memang PMT pemulihan ini panjang gitu ya, jadi memang challenging sekali seperti itu. Ya, terima kasih Bu Kusnul. Baik, terima kasih Mbak Intan sudah berbagi pengalaman kepada kita semua. Baik, Bapak Ibu sudah hadir bersama kita Ibu Maria. Apakah sudah bagus jaringannya? Halo Bu Maria. Bu Maria Yuliani Iya, iya. Basah, Sudah. Kader Posyandu Nusantara. Silakan Ibu. Halo, selamat siang menjelang sore. Halo Bu Maria. Halo, selamat siang, sore. Saya Kader Posyandu Nusantara Lembata NTT. Perkenalkan, nama saya Maria Yuliana Basa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk berbagi. Walaupun cerita saya tidak sedahsyat para narasumber atau teman-teman kader yang lain, intinya sepenggal cerita yang ingin saya berbagi. Sesuai dengan temanya, komunikasi, bagaimana pendekatan kita kepada sasaran, ketika sasaran menolak, tidak mau menerima PMT pemulihan. Saya cukup untuk topik hari ini, saya sangat tertarik, saya sendiri sangat tertarik, tapi sedikit merasa tertantang. Karena NTT menjadi salah satu provinsi yang menjadi penyumbang stunting. Lucu. Apa yang saya harus bagi? Kalau provinsi saya juga masuk dalam angka seperti itu. Namun saya yakin bahwa mungkin sepenggal cerita saya ini menjadi sebuah langkah perubahan yang harus dirubah dari tingkat bawah, baik itu di Kader Posyandu sendiri maupun kesehatan semua pihak, supaya stunting itu jangan ada lagi. Kader Posyandu itu garda terdepan. Dibilang begitu garda terdepan. Kader Posyandu itu yang justru lebih dekat dengan sasaran. Orang kesehatan, baik itu petugas gizi maupun puskesmas itu hanya pendampingan. Tapi terjun langsung ke lapangan adalah Kader Posyandu. Maka hal yang pertama yang kita tanamkan adalah membentuk karakter
kadernya itu sendiri. Karena kadang-kadang sasaran menolak makan, tidak mau menerima PMT hanya karena cara yang kader berikan itu sedikit keliru. Sedikit keliru. Seperti yang saya alami. Ketika PMT diberikan, tidak ada pertemuan awalnya, tiba-tiba kami jalan bagi PMT, waktu itu saya tidak ada. Ada teman yang jalan bagi PMT. Sampai di rumah sasaran, serta-merta orang tua merasa tersinggung. Duduk-duduk dapat hantaran nasi, tahu, ikan. Orang tua merasa tersinggung. Ini bukan berarti saya tidak bisa tidak bisa beli makanan, tidak bisa kelola anak saya beli bahkan lebih dari itu. Ini kamu hantar hanya cuma sepotong. Kita hantar makanan kan sesuai porsi anak, sesuai dengan umur. Kan tidak mungkin ini bantuan PMT, jadi kita kasihnya ikannya gede, telurnya besar, pasti sesuai dengan porsi anak masing-masing. Dan apa yang terjadi? Anaknya, orang tuanya menolak. Karena dianggap bahwa kita menghina. Bahwa saya sediakan justru jauh lebih. Kenapa saya dihantarnya seperti ini? Atas dasar itu, orang tua sampai tidak mau ikut posyandu. Menganggap bahwa penilaian seperti apa yang diambil koder posyandu, maka anak saya sampai dikategorikan sebagai anak stunting. Padahal sebenarnya itu tidak semua anak-anak yang dapat PMT itu dari stunting. Yang dapat PMT itu biasa PMT pemulihan itu ada yang gizi buruk, gizi kurang, semuanya. Tapi karena stunting itu sangat booming dan itu sangat-sangat merusak pikiran kaum ibu-ibu bahwa stunting itu buruk di tengah masyarakat. Jadi setiap kali ada PMT yang datang, maka itu mereka menolak. Karena ibunya menolak, saya melakukan pendekatan. Ibunya harus dikasih paham. Saya minta dikasih buku kianya. Buku PIN-nya, saya mencoba buka untuk sama-sama melihat perkembangan bayi dari umur sekian yang seharusnya berat badan sekian, harus tinggi badan sekian sesuai dengan umur anak, tapi ada keterlambatan. Seperti ada hal yang mungkin selama ini kurang perhatian. Lewat diskusi, lewat sama-sama belajar memahami tentang buku kianya, akhirnya si ibu mengerti. Maka sebagai kader posyandu, sebelum kita melakukan penghantaran PMT, setidaknya kita harus sosialisasikan dulu, melakukan pendekatan dulu, menjelaskan kenapa anaknya terdaftar sebagai penerima PMT. Singkatnya, saya juga, inovasi saya adalah Gombal, Gerakan Ojek Makanan Balita. Sebenarnya sebelum tercetus inovasi ini, ada inovasi yang lebih dulu adalah Gemar. Gerakan makan rame-rame. Kenapa Gemar? Karena anak balita ketika dikasih PMT dikumpulkan dalam satu ruangan atau satu posyandu, satu titik, maka akan memacu. Lihat temannya makan, akhirnya lomba mau habisin makanan itu. Tapi kalau dihantar masing-masing di rumah, sangat dikhawatirkan adalah jangan sampai si ibunya, kakaknya yang lebih besar, emak bagi telur tuh, emak enak tuh, emak bagi itu, akhirnya porsi yang sebenarnya anak itu makan dibagi lagi. Makanya solusinya lebih baik kumpul, kita makan rame-rame supaya bisa lihat berapa porsi yang dimakan anak itu, baik itu proteinnya, berapa gram dimakan anak itu. Nah, seperti itu maksud kami. Hanya saja kenapa inovasi ini tidak berjalan, padahal itu sangat bagus. Saya pikir pilihan yang pertama ini bagus. Kenapa tidak berjalan? Karena PMT, standar PMT dari atas terbatas, sedangkan jarak di tempat wilayah saya itu rumah berjauhan, bukan di kota besar yang berdempetan, ini berjauhan. Yang mengakibatkan ibunya dari rumah ke tempat di mana dia makan, anak makan, harus bayar ojek PP. Dihitung-hitung PP-nya, biaya ojeknya jauh lebih besar daripada biaya PMT-nya. Atas pertimbang dari lebih baik uangnya beli telur, beli ikan, beli susu buat anak daripada datang PMT-nya cuma 10.000, tapi biaya ojeknya 20.000. Atas pertimbangan itu terbentuklah inovasi Gombal, Gerakan Ojek Makanan Balita. Jadi bukan kadernya Gombal ya, Gerakan Ojek Makanan Balita.
Gerakan ojek makanan balita, makanannya dimasak oleh kader, dihantar ke rumah-rumah oleh kader itu. Sampai di rumah kadernya membantu untuk mendampingi, memberi makan, sisanya itu berapa itu diukur. Seperti itu. Jadi, singkatnya bahwa kadernya supaya ibunya jangan menolak makan, pertama-tama adalah kita bangun komunikasi, membangun keakraban. Itu terpenting oleh kader. Pendampingan ibu saat hamil itu sangat dibutuhkan. Sekarang kita omong-omong, sekarang kita ILP loh. Jadi ILP berarti pendampingan kita itu sudah dari remaja. Bagaimana stunting itu bisa hilang kalau hamil dulu baru kita dampingi. Hamil dulu baru ibu hamil dikasih PMT. Yuk dari remaja memang. Biar tidak anemia. Biar dia pendampingan psikologi atau lain-lainnya anaknya lebih terkontrol. Jangan lagi ada pernikahan dini. Karena itu secara tidak langsung calon-calon pencetak-pencetak stunting. Kalau ibunya belum siap ya sudah otomatis. Jadi perlu sekali posyandu remaja. Itu awal dasarnya tuh di situ. Bukan hamil dulu baru lakukan pendampingan, sudah salah. Nah kalau hamil sih anaknya sudah hamil. Hamilnya 4 bulan, 5 bulan dulu baru ketahuan bahwa hamil. Karena sembunyi tadi, ketahuan hamil. Baru pada 3 bulan pertama tuh masa emasnya. Baru dilakukan pendampingan, salah besar. Otomatis itu stunting. Dan stunting ini di wilayah saya, kenapa stuntingnya kok tidak setelah melakukan PMT pemulihan kok tidak sampai hilang? Justru stuntingnya dia sampai tamat, terus stuntingnya hilang, terdaftar di posyandu. Itu pengalaman. Itu saya gali lagi atas alasannya apa? Karena kalau seandainya stuntingnya itu kalau kita kasih pemulihan, makanan pemulihan, tapi dia ada riwayat sakit bawaan, maka otomatis makanan pemulihan gizinya sebagus apapun tidak akan berguna. Perlu lagi kita turun ke lapangan, melihat kondisi rumah, kebersihan, kesehatan, kebersihan, lain-lain, dukungan keluarga. Ada yang ketika kita hantar makanan PMT, anaknya BAB di pinggir rumah. Otomatis makan lalat hari-hari cacingan. Makan gizi masuk tidak ada guna. Ada yang mamanya sibuk main HP. Anaknya dibeli mie dan dikasih. Ini pemerintah mau bantu model bagaimana tidak bisa keluar. Jadi seperti orang tua itu yang dibantu. Kadernya juga perlu. Tidak boleh kasar, tidak boleh menyampaikan bahwa anak ini stunting seperti para narasumber menyampaikan tadi. Ajak mereka, Mak, Mama punya anak bulan ini berat badan ini, tinggi badan sebegini. Targetnya umur ini sebenarnya Mama punya anak punya berat badan harus naiknya berapa ons. Tinggi badannya juga sama. Tapi kenapa mengalami hambatan? Kalau Mama tidak berusaha olah makanan, ibu siapa anak tidak suka makan ikan. Kalau tidak suka makan ikan, itu ada pantangan sukunya atau ada apa? Ada alergi atau apa? Tidak, dia lihat ikan. Seperti itu. Jadi karena kalau anaknya tidak suka, maka dikelola dengan baik. Dan itu kami lakukan. Hanya saja akhir-akhir ini gombal tidak berjalan. Karena Mama kader dong, uang ojek sonde ada, bisa isi bensin untuk hantar-hantar. Jadi kami lakukan pendekatan, mengelola apa yang ada di rumah. Kami kelola sama-sama untuk sasaran tersebut. Sekian dan terima kasih. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu Maria sharingnya. Kader Bu Maria luar biasa dengan inovasi gemar gombal gitu ya. Sebenarnya cukup menarik dan ingin lama-lama sharing bersama ibu-ibu semua. Tapi karena waktu kita lanjut dengan sharing session berikutnya.
Ada Mbak Ami dari Forum KAP, sudah siap Mbak Ami? Oke, Bu Oke, Mbak Husnul. Ami, silahkan. Bu Husnul, saya izin dibantu share PPT-nya ya, Bu. Oke, baik, saya share ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, wah saya tadi menyimak cerita dari Bu Maria, luar biasa sekali Bu Maria. Tetap semangat ya Bu ya. Insya Allah inovasinya nanti dengan semangat Bu Maria insya Allah akan berhasil di kemudian hari. Bapak dan Ibu, izin kalau ibu-ibu kader cerita tentang pengalaman mereka terkait komunikasi individu di lapangan, mereka sebagai ujung tombak ketemu langsung dengan warga. Nah, ujung tombak bukan kalau orang prajurit yang berangkat perang, biasanya dia berada di baris depan dan kalau kena tembak dia kena duluan, bukan itu ya, tapi apa yang dihadapi oleh Bu Kader memang demikian kenyataannya seperti itu dan saya banyak belajar dari ibu-ibu kader di luar sana termasuk di wilayah saya terkait dengan PMT pemulihan ini. Nah, biasanya Bu Kader kalau di wilayah saya kalau misalkan ada ibu-ibu balita yang menolak, nah biasanya langsung melapor, kemudian menyampaikan, nah apakah makanannya yang nggak sesuai atau anaknya tidak nggak doyan gitu ya, nggak mau makan. Ada beberapa dulu yang penerimaannya jutek juga pernah. Nah, saya biasanya membantu ibu-ibu kader untuk memberikan edukasi di Posyandu dan mungkin barangkali ceritanya berbeda ya dengan Bu Maria. Nih, nah kalau saya ceritanya nih edukasi kelompok di Posyandu. Prinsipnya sama seperti yang disampaikan oleh Bu Intan dari Banjarnegara. Kalau kita menggunakan teknik KAP dalam edukasi kelompok, kita menggunakan prinsip ini. Tahapannya seperti ini, sama. Pemanasan, bermain belajar bermain, menguji komitmen. Nah, di sesi pemanasan sama. Ini adalah kunci masuknya pesan kita akan diterima atau tidak. Jadi, di sini adalah saat kita bagaimana membangun keakraban kita diterima, ibu-ibu itu merasa nyaman. Nah, kuncinya di sini nih, dengan memperkenalkan diri, kemudian mengajak peserta untuk berkenalan dengan teman yang lain, kemudian bermain lagu gerak. Nah, biasanya saya kalau di Posyandu pakai ini. Pada hari Minggu aku turut ayah ke kota. Nah, itu balita yang usia 3 tahun ke atas itu sudah bisa mulai ikutan gitu. Nah, ayo dia ikutan. Nah, biasanya gitu. Mereka udah merasa nyaman, kemudian kita lanjutkan di sesi bermain belajar. Nah, di sesi bermain belajar ini saya pakai adu tepuk nih. Adu tepuknya tumbuh sama tumbang, karena kita bahas tentang kaitannya sama PMT pemulihan, dan kami ingin menekankan terkait pentingnya protein hewani. Setiap kali makan pada balita itu harus mengandung protein hewani. Mula-mula kita bertanya tentang harapan. Nah, mirip-mirip nih sama Bu Intan tadi, mirip tanya harapannya, apa harapan nanti untuk adiknya ke depan. Ya, saya jawabnya gini, bisa tumbuh sehat, anak-anak tumbuh sehat, nggak sakit, tumbuh kembangnya optimal. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian saya lanjutkan nih, biasanya untuk tumbuh. Nah, ini tadi saya boleh tahu nggak adik-adik makannya apa nih? Nah, gitu. Mereka masing-masing cerita, rebutan bahkan, oh makan telur, lauknya tempe, tahu, macam-macam, ayam dan sebagainya. Nah, kita kumpulkan, kita dengarkan mereka cerita, kemudian kita masukkan ya Bu, itu masuk ke sesi gizi seimbang. Gizi seimbang ada
5 komponen zat gizi itu kita bantu. Nah, coba dikelompokkan Bu yang masuk karbohidrat nih. Tadi yang dari disebutkan itu masuk yang karbohidrat yang mana nih? Mereka kelompokkan masing-masing. Nah, kemudian kira-kira dari apa yang kita makan nih, ini tadi kira-kira apa yang kurang? Yang belum yang adik makan ini tadi kira-kira apa yang kurang? Nah, protein ya Bu, sayurnya ya Bu, ya buahnya ya Bu. Mereka saling bercerita. Bahaya enggak? Kemudian kita kalau udah ada yang nyaut nih, proteinnya kurang ya Bu, protein hewaninya berarti kurang. Kalau mereka makannya tahu tempe berarti kurang hewaninya. Nah, kira-kira bahaya enggak kalau kekurangan sampai kekurangan protein hewani? Nah, gitu. Wah, ya bahaya. Itu kita nanti jelaskan terkait apa itu nanti protein. Nah, itu samalah dengan Bu Intan. Nah, saya dibantu slide berikutnya, Bu Husnul. Nah, ini kita bermain adu tepuk, tumbuh, dan tumbang. Nah, sebelum memasuki adu tepuk, seperti yang disampaikan sebelumnya, kita ajak ngobrol dulu harapannya dan sebagainya. Harapannya apa yang dimakan anak, kemudian setelah sesi adu tepuk mereka udah bisa tertawa tuh. Nah, moodnya masih bagus, kita ajak diskusi. Sampai kemudian ketemu, wah bayang nggak kalau sampai kekurangan protein hewani. Nah, seperti itu. Lanjut, Bu. Nah, ini kalau misalkan kita mau menyinggung sasetan, bubur sasetan, apa yang dimakan anak. Nah, ada nggak yang balita usianya 6-9 bulan, makannya apa nih pagi ini tadi? Gitu. Oh, bubur saring, Bu. Bubur saring ya, Bu, bukan bubur sasetan ya. Gitu aja mereka udah tertawa. Hahaha, bukan, Bu. Saya betulan yang masak. Nah, itu kita bisa menyinggung tentang bagaimana perbedaan antara bubur sasetan dengan bubur yang langsung diolah oleh ibu-ibu sendiri. Ini dialog ini mungkin tidak akan saya ceritakan panjang lebar. Ini ada di modul PMT-nya Kemenkes, Bapak dan Ibu, dan ini kemarin juga Forum KAP berkontribusi untuk menyusunnya, Pak Risang. Nah, Pak Risang juga ikut berkontribusi untuk menyusun ini. Ini juga bisa dilihat atau dibaca-baca di Pustaka Komunikasi RCCI, di SID Forum Kemisan. Nah, itu Bu, itu ada di sini. Next, Bu. Iya, nah di dalam obrolan, nah tidak lupa kita ketika ada ibu yang menyampaikan atau cerita, kita mendengarkan, kita bertanya-tanya sedikit supaya biasanya orang cerita banyak, iya Bu, gimana tuh cara buatnya? Nah itu mereka udah cerita banyak. Kalau misalkan ada yang salah-salah dikit, misalkan iya Bu. Nah kebetulan di wilayah saya itu hobi kesukaannya masaknya itu oseng mie, tahu, dan tempe gitu. Oseng mie, tempe. Nah itu tidak sekali, 2 kali, tidak, hampir tiap hari. Bahkan ini tadi saya ketemu juga, saya tanya makannya apa? Ya ini kupu oseng mie sama tempe. Nah seperti itu. Nah ini kemudian kita tidak kemudian terburu-buru menyalahkan. Nah, kita mengapresiasi, wah hebat ibu ini. Nah, udah mau bikin aja udah luar biasa untuk adik. Nah, mau nggak kita belajar bersama, Bu, supaya adiknya itu tumbuh sehat, nggak sakit, tumbuhnya pinter. Nah, gitu. Kemudian kita nyampaikan pesan terkait pentingnya protein hewani. Kenapa protein hewani penting dan kapan harus dimakan? Setiap kali makan harus ada protein hewaninya untuk apa? Gitu. Karena ada DHA-nya, ada asam amino yang mudah diserap oleh tubuh dan sebagainya. Itu kemudian bahaya nggak nanti kalau sampai
kekurangan protein hewani ini. Ya bahaya ya Bu berarti ya. Nah gitu. Biasa seperti itu. Kemudian kita mengunci komitmen. Nah komitmennya samalah. Nah yang saya ingin sampaikan next Bu. Ini di sesi belajar bermain. Nah kita biasanya menyanyikan lagu. Nah ini coba sebentar. Menyanyikan lagu. Ini lagunya Balita Makan. Menggunakan nada irama nenek moyangku. Nah, mohon maaf nih kalau suara saya fals-fals sedikit tuh. Nenek moyangku, jangan memaksa balita makan, walaupun untuk otak dan badan. Setiap makan dengan tertekan, menjadi pasif atau melawan, makan dengan cara yang senang, menu dipilih anak yang makan, telur dan ikan, belut dan ayam, protein hewan diutamakan. Nah, ini next lagi Bu, ada satu lagi. Yang ini tadi, terima kasih kepada Prof. Miko yang sudah menciptakan lagu ini. Wah, ini luar biasa, kepake ternyata. Terima kasih Prof. Jika Prof. Miko hadir. Next, Bu Husnul. Ada satu lagi. Oh, yang ini Bu, yang isi piringku. Lagu isi piringku ini menggunakan irama balonku ada 5. Balonku ada 5. Ini isi piringku, kaya akan zat gizi, karbohidrat, protein, sayuran juga buah. Balita perlu makan kaya protein hewani setiap kali makan agar tumbuh sehat. Nah, setiap kali selesai ini dinyanyikan berulang-ulang minimal 6 kali sampai kemudian dilombakan. Nah, kita mengajak diskusi prinsip lagunya. Ibu, Bapak dan Ibu mungkin bisa membuat lagu-lagu yang lain. Yang penting prinsipnya itu mudah dinyanyikan bersama. Kemudian bisa dinyanyikan berulang kali. Jadi pendek-pendek tapi bisa dinyanyikan berulang-ulang. Kemudian pesan kunci itu dibahas dalam diskusi. Nah, setelah menyanyikan lagu nggak selesai nyanyi saja, tapi kemudian diobrolkan pesan kuncinya tadi lagu tadi ceritanya tentang apa Bu? Itu kita bahas di diskusi. Kemudian lanjut mengunci komitmen. Nah, itu next Bu Husnul. Nah, untuk di perumpamaan biasanya ini kita gunakan untuk membantu menjelaskan kepada ibu-ibu balita. Kalau saya pakai ini sih, kalau Pak Risang tadi membangun rumah itu perlu bata semen, ya itu juga digunakan. Nah, saya ingin menyampaikan yang ini nih. Bayangkan pohon mangga yang sudah besar tapi tidak mampu berbuah. Nah, ini kebetulan saya ambil pohon mangga. Ada pohon mangga yang nggak berbuah, ada yang berbuahnya lebat. Padahal pohon di sekitarnya ini berbuah lebat. Nah, kira-kira apa perbedaan dari 2 pohon mangga ini? Nah, pasti berbeda cara merawatnya dari kecil. Sejak kecil itu dirawat. Nah, kalau nggak dirawat sejak kecil, pasti tumbuhnya ya asal-asalan, seasal tumbuh aja seperti itu. Tapi kalau pohon yang kita rawat dari kecil, kemudian dipupuk, disiram, dipantau setiap saat, tumbuh baik enggak? Seperti itu pasti tumbuhnya akan berbeda. Nah, sama begitu pula dengan anak-anak kita, tergantung bagaimana kita merawatnya sejak kecil. Apa yang dimakan, cara pemberiannya bagaimana, kalau anak menolak bagaimana. Kemudian kita juga perlu memantau tumbuh dan kembangnya setiap bulan supaya tumbuhnya optimal. Nah, insya Allah seperti itu, Bu Husnul. Kurang lebihnya nanti
kita diskusikan lagi. Kalau ini nggak ada yang sempurna. Nah, kita sempurnakan bareng-bareng agar bisa menjadi sebuah skenario edukasi yang bagus seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Ami. Bapak Ibu, teman-teman semua, kita undang bersama Ibu Ratih Rahmawati. Apakah sudah hadir? Ya, Bu Ratih Sudah. Rahmawati dari NGO juga akan sharing pengalaman untuk kita semua. Silakan, Bu Ratih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Waalaikumsalam. adalah pengalaman kami pada saat 2023. Jadi ini di Provinsi Papua Barat. Jadi di sana kami mendampingi 2 kabupaten. Nah, kebetulan kami ini merupakan bekerja di kabupaten yang stuntingnya cukup tinggi, sehingga saat itu diminta untuk mendampingi para kader untuk memberikan makanan. Nah, untuk ibu hamil dan untuk balita yang stunting, sehingga saat itu kami melakukan pendataan bersama dengan kader dan bekerja sama dengan puskesmas, kemudian kader yang memasak makanan tersebut dan kami membantu untuk mengantarkan kepada ibu-ibu maupun untuk anak balita. Jadi saat itu yang terjadi adalah kebiasaan makan pinang yang terjadi di Papua. Jadi memang banyak sekali ibu-ibu yang masih tetap memakan pinang, sehingga pada saat kami memberikan makanan yang tidak ada micinnya, tanpa MSG, terus kemudian rasanya juga tidak tinggi garam, sehingga garamnya juga rendah, tidak ditambahkan dengan gula yang berlebihan, begitu ya, sehingga dirasakan rasa makanannya tidak terlalu enak dirasa. Karena kalau ibu hamil yang mengunyah pinang, nah, ini biasanya lidahnya lebih kelat, karena pinang kan pahit ya, sehingga untuk makanan kalau tidak asin atau gurih sekali baru bisa terasa. Atau kalau misalnya minuman kalau nggak manis sekali juga tidak terasa, sehingga ada beberapa makanan yang kita bagikan itu ditolak oleh ibu-ibu dan kemudian karena rasanya tidak enak jadi dibuang. Itu yang kadang membuat teman-teman yang mengantarkan, memasak bersama dengan kader ini cukup bersedih gitu. Kita sudah berusaha memasak, terus kemudian ternyata tidak dihargai. Tapi kemudian kami berusaha untuk berdiskusi dengan puskesmas, kami memberikan penyuluhan bersama dengan kader bahwa ini adalah makanan yang bergizi yang memang bagus untuk ibu hamil. Jadi tidak hanya enak di lidah, tetapi juga penting untuk pertumbuhan janin di dalam kandungan ibu hamil. Kemudian yang kedua juga untuk anak-anak. Memang banyak balita gizi kurang maupun BGM ya, sehingga pada saat kami melakukan penimbangan, kalau misalnya di satu wilayah di sana penghasil udang yang cukup besar. Nah, dalam semalam mereka bisa menghasilkan penghasilan sekitar 2 juta atau bahkan lebih. Tetapi kenapa banyak terjadi anak-anak yang gizinya kurang? Padahal misalnya di Papua ini mereka menebar jaring, mendapatkan ikan, kaya dengan udang, tapi ternyata pada saat ditimbang anak-anak ini malah banyak yang gizinya kurang. Ternyata pada saat kita mencoba untuk melihat dengan positif devian, jadi ada beberapa anak-anak yang gizinya baik. Jadi anak-anak yang gizinya baik adalah anak-anak yang diberikan makan sehari 3 kali, kemudian tidur atau diasuh oleh keluarganya,
dan mereka ada tidur siang, mereka ada bermain, dan diberikan makan sehari 3 kali. Sedangkan anak-anak yang bergizi kurang adalah anak-anak yang mengikuti orang tuanya mencari ikan. Jadi misalnya pagi orang tuanya berangkat mencari ikan atau menjaring udang, kemudian mereka membeli mungkin pisang goreng atau hanya lauk nasi dan bawa kopi untuk bapaknya. Jadi anak ini memakan apa yang dimakan orang tuanya. Kemudian siang mereka kepanasan, mereka mungkin main air di pinggir-pinggir laut begitu. Kemudian pulang sudah maghrib, orang tuanya petik udang, udangnya dijual, kepalanya dibawa pulang, dan di saat yang bersamaan mungkin anaknya sudah lelah sehingga justru kepala udang inilah yang dimasak dengan micin dan garam. Nah ini sebenarnya jadi pesan yang sebenarnya kita ingin sampaikan kepada masyarakat yang ada di wilayah tersebut adalah bahwa anak memang harus diberikan makan sehari 3 kali. Kemudian hindari jajan karena orang tua biasanya hanya memberikan jajan. Nah jajan ini yang justru memang orang tua berpikir anak sudah diberikan jajan, tetapi jajannya yang diberikan adalah misalnya Marimas atau maaf jus yang dimakan kering. Nah ini mungkin yang tidak pernah atau mungkin yang jarang ke Papua hal ini tidak ada, atau bahkan kuku bima untuk anak-anak yang mereka hanya makan kering. Ini memang cukup mengkhawatirkan ya, karena kemudian mereka makan dengan pisang goreng seperti itu. Jadi ada memang apa namanya, jajanan yang tidak sehat, sehingga kita berusaha memberikan edukasi dengan memberikan kelas balita, kelas ibu hamil, dengan edukasi bagaimana mencuci tangan sebelum makan, berdoa, kemudian makan bersama, sehingga harapannya makanan yang dimasak bersama ini bisa dilaksanakan di rumah masing-masing oleh orang tua. Jadi memang apa namanya, ada beberapa perbedaan ya kalau misalnya tadi, apa namanya, ibu-ibu untuk yang datang ke posyandu misalnya mereka merasa, mendapatkan makanan yang cukup baik. Tapi di saat yang bersamaan yang harusnya itu adalah tambahan makanan. Seperti yang tadi, dari pembicara menyampaikan, ini adalah tambahan makanan yang diberikan di luar jatah makan harian. Tetapi tidak, yang terjadi, di wilayah kami gitu. Jadi sehingga kalau nanti akan ada posyandu, mereka tidak makan pagi. Kemudian yang dikonsumsi adalah ya makanan yang didapat dari posyandu, kemudian siang mereka tidak makan, dan mungkin malam baru makan, dan makannya mungkin hanya bola-bola papeda, tanpa ikan, seperti itu, tanpa protein. Jadi memang yang terutama yang kami sampaikan adalah berikan anak makan sehari 3 kali. Kemudian berikan yang bergizi, terutama dengan protein. Mungkin seperti itu Ibu, kisah dari kami. Jadi harapannya ini juga bisa bermanfaat untuk para peserta. Terima kasih. Kembali kasih Bu Ratih. Bapak Ibu yang berbahagia, teman-teman, 5 pembicara sudah sharing, ditambah tadi materi dari Pak Risang dan juga dari Persagi. Baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 15, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, boleh menuliskannya di kolom chat dan kita akan bahas bersama-sama. Nah, di kolom chat sudah ada satu penanya dari Ibu Mary Susanti dari Puskesmas Taba. Nah, ini ditujukan ke Ibu Maria. Bu Maria, apakah masih bersama kita? Masih ya, oke. Bu Maria, saya sangat suka dengan inovasi Ibu
dalam melakukan evaluasi kepada kelompok sasaran dengan gangguan status gizi. Yang ingin saya tanyakan, apakah sebelum melakukan evaluasi tersebut, pihak Nakes Puskesmas memberikan pendampingan kepada kader agar dapat menjelaskan kepada orang tua dari anak yang mengalami status gizi? Terima kasih sebelumnya. Kepada Ibu Maria, silahkan untuk menanggapi. Baik, terima kasih bagi penanya. Untuk saya, luar biasa sekali pertanyaannya. Saya menjawab. Untuk pertanyaan ini, pendampingan dari pihak Nakes itu tentu ada. Sangat. Bidan kelurahan atau petugas gizi selalu melakukan pendampingan. Baik itu pendampingan secara menyeluruh untuk semua kader posyandu, juga pendampingan khusus bila mana kadernya mau cari tahu banyak. Pendampingan ini bidan juga punya porsi kerja. Lantas kalau kita kadernya pasif, maka tidak banyak hal kita tahu. Dan kadernya harus lebih banyak aktif mencari tahu. Zaman sekarang ini beda dengan zaman dulu. Zaman dulu kita harus baca buku dulu, ke sana kemari. Sekarang tinggal buka HP. Bergabung dalam grup kemisan sangat luar biasa. Karena setiap hari selalu, tiap minggu selalu ada webinar. Bahkan kalau tidak ada webinar, Dr. Basra selalu kasih naik tautan, informasi-informasi yang menambah wawasan kader posyandu. Kami juga membuka grup kader posyandu. Ada hal yang baru kami share. Jadi ilmu-ilmu itu yang kami tanamkan. Bagaimana kami bisa menjadi pembicara kalau seandainya isi kepala kita kosong, pemahaman kita kosong. Bagaimana kita bisa menjelaskan anak itu stunting atau juga anak itu gizi kurang kalau dasarnya kita tidak tanam. Kita bisa keluar dari itu bagaimana? Harus kita tahu dulu. Jangan ada masalah baru kita cari jalan keluarnya. Kita mencegah lebih awal. Jadi seperti apa? Anak ini seperti apa? Jadi itu adalah hal-hal penting yang kita harus bekali. Jadi jangan kader posyandu monitor, duduk, tunggu. Petugas kesehatan harus ada pendampingan pelatihan. Karena ujung-ujungnya bahwa tidak ada anggaran dari atas. Tidak ada anggaran dari atas. Tidak ada pelatihan dari atas. Misalkan saja ILP, tidak semua kader dilatih. Karena tidak ada anggaran. Jadi bagaimana saya mampu memampukan kader-kader dalam posyandu saya? Kalau saya kader, ketuanya saja tidak tahu. Belajar, ikut webinar, ikut grup. Luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak atas forum kemisan. Luar biasa. Mari supaya tingkatkan lagi di sini grup. Saya mau lebih banyak hal lagi. Dokter, para narasumber, saya mau tahu jelas bahwa stunting itu apa sebenarnya. Jangan cuma kita tahu bahwa gagal tumbuh itu saja, tapi untuk menentukan stunting itu apakah hanya pendek atau faktor gizi lainnya yang mempengaruhi. Kalau cuma pendek saya tidak terima. Saya tidak terima. Kalau anak pendek bisa ada anak pendek tapi dia punya DDTK-nya bagus, tidak pernah sakit, gizinya baik. Jadi yang sebenarnya yang stunting itu tentukan dari apa? Apakah cuma pendek atau ada faktor gizi lain yang mempengaruhi? Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih jawabannya Bu Maria yang penuh semangat. Mungkin nanti kita akan ada sesi lanjutan membahas lebih dalam tentang stunting ya Bu Maria. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah lewat jam 3 sore dan kita sudah mendengarkan bersama dua materi dari pembicara kita, ada Bu Dewi Astuti dan juga Pak Risang, dan juga ada sharing pengalaman dari 5 narasumber yang berasal dari seluruh penjuru Nusantara gitu ya, ada dari NTT, Jawa Tengah gitu ya, ada Bu Nengah tadi kader dengan inovasi memasak berbagai menu untuk sasaran pemberian PMT, dan juga Ibu Maria dengan tadi ada inovasi gemar gombal gitu ya. Bu Intan dan Mbak Ami sudah sharing kepada kita semua tentang teknik-teknik KAP, dan juga Bu Ratih sudah bercerita tentang pengalaman selama beliau di Papua. Baik Bapak Ibu,
Jika ada ingin yang disampaikan, ditanyakan bisa lanjut di forum WA Group, forum KAP, forum Kemisan. Di sana ada berkumpul pakar-pakar KAP yang akan sharing pengalaman dan belajar kita semua. Baik Bapak Ibu, waktu sudah jam 3, izin kita mengakhiri acara pada siang sampai sore hari ini dengan pantun. Nah, tadi dibuka dengan pantun, saya akan tutup lagi dengan pantun. Tak sabar segera jalan Cakep. untuk berjumpa si Nona Manis. Cakep. Sampai jumpa di minggu Cakep. depan setiap hari Kamis. Saya Husnul Khotimah undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. Terima kasih, wabarakatuh. Mbak Iya, Husnul. Sehat selalu waalaikumsalam Kami. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih, terima sehat kasih. sehat. Kembalikan Terima mic-nya ke kasih, Mbak Pak Ami. Rizal. Silakan Mbak Terima Ami. kasih. Dah. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Terima Bisa Kasih ya. langsung Terima lewat kasih. Raisa. Saya tutup ya, Iya. izin Ibu Iya. Bapak.